Misalnya Nabi jadi pemarah, terus kemudian menghancurkan penduduk Taif itu, terus kemudian juga mendoakan keburukan. Anda bayangkan bagaimana sikap Muslim sekarang? Dulu tuh Nabi itu kan diludahin, difitnah, diejek, dibully, tapi nggak pernah marah Om. Nah, adab apa sih yang harus kita bisa tiru nih dari Nabi? Ada itu tuh susah banget. Iya, kalau berbicara penganiayaan sebetulnya ada yang cukup berat yang tercatat dalam sejarah. Itu pertama, waktu Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, ketika beliau sedang bersujud itu ditumpahi bangkai perut unta. Kemudian yang kedua itu pada saat Nabi hendak berdakwah di Taif, beliau bukannya diterima tapi diusirnya pun sampai diserang sampai nyawanya terancam. Itu yang terberat. Setelah diusir dari Taif itu, ada malaikat penjaga gunung. Malaikat menawarkan diri, ya Rasul, apakah engkau mau aku hancurkan penduduk Taif? Nabi menjawabnya, tidak, aku malah berharap Allah mendatangkan keturunan dari mereka yang menyembahnya tanpa menyekutukannya. Jadi tawaran dari malaikat itu ditolak oleh Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ketika mendengar peristiwa-peristiwa penganiayaan ini berkata, ya Nabi, kenapa engkau tidak mendoakan saja keburukan bagi mereka? Nabi menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pengutuk, tapi sebagai pembawa rahmat. Kita bayangkan sekarang kalau adab Nabi tidak seperti itu. Misalnya Nabi jadi pemarah, terus kemudian menghancurkan penduduk Taif itu, terus kemudian juga mendoakan keburukan. Anda bayangkan bagaimana sikap Muslim sekarang akan meniru hal yang sama. Tapi kan tidak seperti itu. Dan ini juga menjadi jawaban kenapa Islam bisa menyebar begitu luas di berbagai penjuru dunia. Sekarang tuh jumlah Muslim di dunia tuh ada sekitar 2 miliar orang atau 25% dari populasi dunia. Kalau adab Nabi buruk, tidak akan sebanyak itu pengikutnya. Kalau kita berbicara sirah Nabi, tercatat pernah ada peperangan antara Muslim melawan Quraisy. Tapi kalau kita mau cermati, seluruh kehidupan Nabi itu hanya 10% yang dipakai perang. Itu pun kalau tidak dihitung dengan, kalau perang kan nggak langsung ya, ada perjalanan, ada persiapan, itu bisa di bawah 10%-nya lagi. Dan semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi, itu semua konteksnya adalah defense, mempertahankan diri. Tidak ada satupun perang Nabi yang sifatnya ekspansif, semua adalah mempertahankan diri. Jadi kalau kita mau belajar dari sirah tersebut, dari sejarah tersebut, ya itulah adab Nabi. Adab Nabi itu tidak ekspansif dan memang tujuannya adalah rahmat, kasih sayang, welas asih.